Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kalian ini bukanya siang, pagi, malam, saya nggak tahu ya. Pokoknya yang pasti selamat selamat siang, sore, malam aja. Oke, mohon maaf karena pertemuan kali ini kita menggunakan video streaming. Jadinya ya nggak apa-apa ya. Untuk pertanyaan nanti silakan jawab di kolom komentar. Untuk presensi juga silakan sebutkan nama dan NPM di dalam kolom komentar. Lebih bagusnya kolom nama, NPM, sama pertanyaan. Kalau belum paham, tapi kalau sudah paham ya nggak usah tanya. Tapi saya kira pada belum paham, jadi banyak yang tanya pasti nanti. Oke, saya akan menjelaskan, kita di mata kuliah pendidikan inklusi, jadi saya akan menjelaskan tentang inklusi. Mungkin kalian sudah tahu inklusi itu apa. Oh, inklusi itu ada ABK, sekolah reguler, itu sekolah inklusi. Terus ya pokoknya yang ABK campur sama kelas reguler aja, kelas anak-anak normal itu namanya sekolah inklusi. Ya memang itu benar, tapi inklusi itu komponennya lebih kompleks, bukan cuma itu saja. Nah, adanya mata kuliah ini itu akan membuka wawasan kalian tentang apa itu inklusi, bagaimana itu inklusi, terus mengapa itu inklusi ada, kan seperti itu. Jadinya ya memang banyak banyak pertimbangan tentang hal itu ya. Jadi kalian harus mempelajari ini. Ya, kita langsung saja di di materi pertama. Sebelum kita mengetahui inklusi itu apa, kita harus mencari tahu latar belakang inklusi itu apa. Kita cari tahu latar belakangnya. Nah, kalau dari tinjauan dari filosofinya itu pendidikan inklusi sebagai konstruksi baru dalam konteks pendidikan, baik dalam skala internasional maupun nasional, berangkat dari nilai-nilai yang mendasar karena pada hakikatnya filsafat dan nilai dasar dalam pendidikan berfungsi sebagai acuan untuk mengidentifikasi isu strategis pendidikan, merumuskan ciri-ciri dan karakteristik masyarakat, serta perumusan peran serta pemberdayaan dalam masyarakat. Depdiknas tuh ya, tahun 2002. Bingung pasti ya? Iya, nih saya jelaskan satu-satu. Nih, pendidikan inklusif sebagai konstruksi baru dalam konteks pendidikan, dalam skala nasional maupun internasional. Jadi konstruksi baru karena di sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun dulu pendidikan ya antara ABK dan siswa non ABK yaitu dipisah, beda sekolahan karena mereka dianggap mempunyai beda kemampuan. Nah, makanya inklusif itu adalah sebagai terobosan baru dalam dunia pendidikan. Nah, setelah itu eh, pendidikan inklusi itu juga berfungsi sebagai perumusan peran dalam eh, pemberdayaan pendidikan. Jadi gini, jadi peran pendidikan itu kan bukan cuma untuk sekolah saja, bukan cuma sekolah ya, tapi juga pemberdayaan dalam pendidikan. Pemberdayaan itu pemberian kekuatan kepada siswa. Jadi yang intinya bukan cuma mendidik saja, tapi mendidik orang biasa saja, tapi orang yang luar biasa itu juga mempunyai kesempatan untuk diberdayakan. Jadi seperti itu filosofinya. Mungkin bisa nanti dicek di Depdiknas tahun 2002. Masih Depdiknas ya, itu masih apa kosakata lama. Tapi tidak apa-apa, itu cuma tinjauan filosofi saja. Nah, kita langsung ke pengertian pendidikan inklusi saja. Nah, pendidikan inklusi kata Sapon Sevin dalam bukunya almarhum Pak Salim, dosen saya itu, menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan
dilayani di sekolah-sekolah terdekat. Jadi anak yang berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat gitu ya. Bukan di SLB. Di sekolah-sekolah terdekat itu apa ya? Sekolah SD mungkin terdekat. Kalau SLB-nya di kota ya di desanya adanya SD ya sekolahkan ke SD kan seperti itu. Nah, di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya atau dengan kata lain bersama teman-teman di kelas reguler. Jadi tidak membedakan mana yang ABK, mana yang siswa reguler, jadi sama-sama menjadi satu kesatuan dalam satu kelas reguler. Itu kata Sapkon Syafin yang diadaptasi oleh almarhum Abdul Salim Khairi, dosen saya, dosen pembimbing skripsi. Nah, ada juga Pak Salim juga mengadopsi dari Staub dan Peck yang mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, berat secara penuh di kelas reguler. Karena jika Anda sudah mengenyam mata kuliah ABK, pasti nanti Anda akan tahu gitu kan, bagaimana ada klasifikasi dari ABK tersebut, apakah ini termasuk kategori ringan, sedang, berat. Nah, kata Staub dan Peck ini mau ringan, sedang, berat ya bisa di kelas reguler menurut Staub dan Peck. Terus menurut Major Sewi dalam Prof. Budianto 2017 itu menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu persyaratan yang tepat agar pendidikan bermutu tinggi untuk masyarakat dengan memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Jadi yang intinya di sini ya pendidikan inklusif itu pendidikan yang membaurkan anak berkebutuhan khusus dengan anak siswa reguler pada satu kelas reguler. Itu ya secara pengertian. Tapi banyak komponen di dalamnya. Seperti itu. Tuh konsep pendidikan inklusif itu konsep dasar. Nah, terus ada yang tanya, Pak, tadi Bapak kan menyebutkan inklusi. Terus ada juga yang menyebutkan inklusif. Terus bedanya apa, Pak? Kan gitu ya. Apa bedanya inklusi dengan inklusif? Kalau kan ada SD inklusi, pendidikan inklusif. Terus apa yang membedakan kan gitu kan? Iya enggak? Nah, pendidikan inklusif itu untuk PR kalian aja. Itu untuk PR kalian. Silakan nanti kalian bedakan apa itu inklusi dan apa itu inklusif. Nah, itu kalian tulis di kolom komentar nama, NPM, dan bedanya dua itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Tuh, tolong di kolom komentar nama, NPM, setelah itu di kolom komentar itu. Perbedaan inklusi adalah, nah, kalian harus cari tahu itu ya. Ringan sekali, tapi kalian harus tahu. Oke. Ada juga dari Direktorat PLB menyatakan konsep dasar pendidikan inklusinya itu adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah umum. Dan pada akhirnya mereka menjadi satu bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Itu Direktorat PLB tahun 2002. Ada lagi dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan. Jadi bukan cuma kelainan tapi
yang punya potensi kecerdasan tinggi juga dimasukkan dalam satu kelas, atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi jangan salah, inklusi itu nggak cuma yang ABK saja, tapi ABK yang subnormal itu juga masuk. Oh salah, bukan subnormal. Apa Bu Putri? Abnormal. Oke, abnormal. Nanti kalian akan dijelaskan juga sama Bu Putri atau Pak Ramdan antara subnormal, normal dengan abnormal. Biasanya kan kalian salah penyebutan ya. Kalau abnormal itu yang bodoh-bodoh, bukan. Abnormal itu ya malah kebalikannya, yang pinter-pinter itu. Makanya kalau kalian wah kamu ini abnormal, itu malah bagus untuk kalian, berarti kalian pinter. Kalau subnormal, nah baru kalian marah, kan gitu. Jadi itu menurut Pemerdiknas ya. Jadi bukan cuma yang abnormal saja, tapi subnormal dan normal itu dijadikan satu dalam satu kelas. Oke. Nah, selanjutnya sejarah pendidikan inklusif. Kalau ngomong-ngomong masalah sejarah, ini sebenarnya orang sejarah yang lebih tahu. Tapi kita yang lebih pintar tentang inklusi. Inklusif. Nah, ini sejarahnya. Di tahun 1901 itu kita masih dalam masa penjajahan ya. Nah, itu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi saya skip. Di 1901 sejarahnya itu muncullah atau lahirlah sekolah segregasi. Itu sebelum itu sudah penjajahan kali ya, sudah kelihatannya. Katanya kan 350 tahun, 3,5 abad, tapi saya nggak yakin itu Belanda jajah sampai panjang selama itu. Nah, pendidikan segregasi ini filosofi yang melandasi bahwa mereka yang memiliki kelainan maka harus diberi pelayanan khusus dan terpisah. Jadi pendidikan segregasi itu adalah pendidikan yang dipisah. Kalau siswa normal ya dipisah dengan siswa ABK. Karena ABK itu mempunyai kebutuhan sendiri dan normal itu mempunyai kebutuhan sendiri. Jadi tidak bisa digabung. Itu sekolah segregasi. Yang kedua itu ada sekolah terpadu. Itu pada tahun 1980. Jadi filosofi yang melandasi ini adalah mendekatkan anak ABK dengan dunia nyata, yaitu masyarakat secara luas. Ya sama aja itu sekolah integrasi ya. Jadi ABK itu didekatkan dengan siswa yang normal. Mereka satu sekolahan, tapi tidak satu kelas. Diharapkan pada saat selesai pembelajaran mereka bisa berbaur, bergabung menjadi satu. Jadi tidak membedakan. Kenapa segregasi itu diperbaiki di sekolah terpadu? Ya karena dari ABK dan siswa reguler itu menjadi gap. Ada gap tertentu. Padahal kan pada dasarnya mereka kan ya sama-sama manusia yang memperoleh hak pendidikan yang sama. Makanya dan anggapan masyarakat juga melihat ABK itu anggapannya miring sampai sekarang ya. Makanya lahirlah pendidikan integratif. Itu pendidikan terpadu di mana ABK dengan siswa ABK itu dengan anak reguler itu dijadikan satu dalam satu sekolah, tapi bukan dijadikan dalam satu kelas. Nah, sejak tahun 1990 sampai tahun 2012, nah itu baru muncul itu pendidikan inklusif. Tapi sebenarnya itu masih sejak lama ya, sejak lama sekali. Makanya bukan cuma dari 1980, tapi di sebelumnya itu di tahun 1948 itu sudah ada deklarasi HAM yang melatar belakangi terbentuknya pendidikan inklusif.
Dan ada juga konvensi hak anak, itu Convention on the Right of the Child, itu juga melatar belakangi. Terus yang boomingnya ini yang Education for All, konvensi tentang pendidikan untuk semua, itu juga tahun 1990. Jadi sebelum tahun 90, sebelumnya itu juga sudah booming untuk pendidikan inklusi, sudah ada wacana ke pendidikan inklusi, tapi memang belum diimplementasikan karena ya tidak semudah seperti yang dibayangkan ya, menggabungkan anak ABK dengan anak reguler di dalam satu sekolah reguler seperti itu. Nih, dasar dari pendidikan inklusif. Tapi sebelumnya itu saya tanya, sudah paham belum tentang pendidikan inklusif? Jadi kan pertanyaan antara inklusif dengan inklusif kan kalian harus jawab nih di kolom komentar. Silahkan kalian cari. Tapi hakikatnya itu inklusif itu kalian harus tahu. Yang tadi itu udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau memang kurang paham di dalam inklusif itu apa sih Pak? Nanti langsung aja tanya di kolom komentarnya, akan saya jawab di kolom komentar itu. Atau di pertemuan ke depan akan langsung saya jawab sebelum kita mulai perkuliahan. Itu ya. Ya kita ini ringan-ringan saja. Tapi sebenarnya ini adalah suatu permulaan untuk sesuatu yang tidak ringan. Dan inklusi itu ada mata kuliah gandengannya. Dan kan tadi saya kan bilang ABK, dan ABK. Dan pengetahuan tentang ABK kalian harus tahu dulu sebelum di pendidikan inklusi. Yang pasti kalian sudah tahu karena mungkin semester kemarin atau sekarang itu sedang ada di mata kuliah ABK. Jadinya adanya mata kuliah ABK, nah itu dikembangkan juga ke ranah pendidikan inklusif. Sebelum Anda mengetahui tentang inklusi, Anda harus mengetahui tentang ABK dulu. Seperti itu. Itu saja ya, kita tentang pengertian dulu. Nanti untuk pertanyaannya silakan di kolom komentar. Saya akan jawab di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita menggunakan via Zoom mungkin kemudian, tapi nanti akan saya kabari lagi kepada Anda. Nah, ya mungkin itu dulu ya. Kita ringan-ringan dulu saja, jangan berat-berat. Nanti kalau berat-berat kalian, ya saya bilang kemarin itu sawanan, nanti tiba-tiba panas meriang, apalagi langsung saya kasih tugas yang berat gitu kan, ya pasti pusing juga kalian ya. Oke dulu perkuliahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.